warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Najati was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa ma kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa ma kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, karunia dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, bahkan di waktu kita tidur, Allah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, karunia dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memuja serta memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesemuanya itu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya sekalian serta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini maupun keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Serta mudah-mudahan pula berkumpulnya kita pada kesempatan Jumat kali ini menjadi wasilah dikumpulkan juga kita nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir pribadi dan para jamaah salat Jumat sekalian untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Karena hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga besar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemuliaan tidak hanya di dunia tapi juga nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa surat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memulai suratnya dengan kalimat sumpah. Salah satu di antaranya adalah di surat Al-Asr, surat ke-103. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu yang terjadi di dalamnya bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang mutlak, hikmahnya Allah yang tinggi, dan ilmunya Allah yang sangat luas. Perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu sendiri seperti pergantian siang dan malam yang terus-menerus, habisnya umur manusia, apa yang dialami manusia dalam waktu hidup dari senang maupun susah, miskin maupun kaya, senggang maupun sibuk, suka maupun duka, merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah bersumpah dengan menggunakan waktu agar manusia memperhatikan waktu dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam ayat berikutnya, surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, Innal insana lafi khusr. Yang kita artikannya dengan sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Dalam ayat ini kita mengartikan yang namanya kata al-insan itu dengan arti terjemahan manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia itu dengan kata insan, dengan kata an-nas, dengan kata bashar, dengan kata bani Adam. Keempat kalimat ini mengandung makna dan tujuan yang berbeda, walaupun secara harfiah kita menerjemahkannya dengan arti manusia. Akan tetapi kita fokus kepada kata insan dalam ayat ini. Secara keseluruhan, kata insan itu berasal dari kata al-uns, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Jika dilihat dari aspek bahasa, kata insan menurut Imam Ibnu Manzur diambil dari 3 akar kata, yaitu anasa, annasa, nasiya. Kata anasa memiliki arti absara, alima, istadana. Absara berarti melihat, bernalar, berpikir. Dengannya manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Kata alima berarti mengetahui atau berilmu. Dengan ilmunya manusia dapat membedakan perkara apakah itu benar atau salah. Sedangkan kata istadzana memiliki arti minta izin. Manusia itu merupakan makhluk yang beradab, yang kadang meminta izin ketika akan melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Berdasarkan pembedahan kata ini, al-insan dapat diartikan sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bernalar, makhluk yang berilmu serta makhluk yang beradab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-insan, kita disebut al-insan dalam surat Al-Asr ayat 2 ini, diartikan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan menalar dan berpikir, yang dengannya manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat, sehingga ia dapat maju dan berkembang. Ia merupakan makhluk yang berilmu, sehingga dengan ilmunya dia dapat membedakan suatu perkara apakah benar atau salah. Dan manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki adab, sehingga dia tidak suka merampas dengan mengambil hak orang lain tanpa izin. Manusia merupakan makhluk yang pada hakikatnya ramah dalam pergaulan serta bersahabat dengan lingkungan, namun terkadang ia lupa, sehingga dengan mudah dipengaruhi setan untuk melaju ke jalan yang salah. Karena sifat lupanya itulah Al-Quran mengingatkan khususnya dalam ayat ini bahwa secara keseluruhan manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali golongan yang akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik untuk dirinya dan berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal soleh, manusia juga harus saling menasihati untuk taat dalam kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung untuk melakukannya karena dorongan hawa nafsunya. Hadirin yang masalah Jumat yang berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momentum awal tahun 2025 dan mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka penting bagi kita untuk berintrospeksi terhadap diri kita sendiri terkait apa yang telah kita lakukan di tahun 2024 yang lalu, sehingga bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan di tahun 2025 ini, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita
bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu orang yang beruntung, orang yang rugi, dan orang yang celaka. Lewat sabdanya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang celaka. Kalau merujuk pada hadis ini, jika nilai kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2025 ini nantinya sama dengan nilai kita di tahun 2024, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan baru dikatakan beruntung jika pribadi kita lebih baik lagi dari tahun 2024 yang lalu. Cara sederhananya seperti apa? Pada kesempatan Jumat kali ini Al-Fakir ingin kita tahu bahwa ada perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan melaksanakan sholat hanya 5 waktu sehari semalam. Totalnya hanya 17 rakaat. Kalau 1 rakaat membutuhkan waktu 2 menit, maka selama 24 jam kita diwajibkan sholat hanya 34 menit saja, tidak sampai 1 jam. Agak lain memang kalau kita sibuk dengan alasan meninggalkan sholat, sibuk mencari rezeki, tapi enggan untuk mengetuk pintu sang pemilik rezeki atau Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Maka mari kita berintrospeksi bagaimana sholat kita selama tahun 2024 yang lalu. Kalau ternyata ada di antara kita yang masih sholat fardunya sengaja ditinggalkan di tahun 2024, maka tahun 2025 ini mari kita perbaiki. Jangan sampai ada sholat fardu yang ditinggalkan dengan alasan apapun. Karena memang tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat fardu. Kata Nabi, "Shallu qa'iman", sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri, sambil duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat waktu. Jika sholat kita selama tahun 2024 yang lalu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka di tahun 2025 ini mari kita perbaiki dengan berusaha khusyuk dalam sholat. Karena orang yang khusyuk dalam sholatnya menjadi salah satu ciri orang yang beruntung, sebagaimana dijelaskan dalam awal surat Al-Mu'minun. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebab khusyuk dalam sholat itu menunjukkan perilaku ihsan, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menyaru sebagai manusia, tanya tentang ihsan, Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihat. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah melihat engkau. Jika sholat kita di tahun 2024 yang lalu sudah baik dan khusyuk, coba tengok bagaimana sholat keluarga kita di rumah, anak dan istri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan amanah kepada kita, hu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Selain itu amanah apa? Amanah Allah kepada kita untuk memerintahkan sholat kepada keluarga kita. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Thaha surat ke-20 ayat 132. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dalam melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat bagi kita dalam menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat tidak hanya menjadikan kita soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Di mana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Dengan sholat
kita akan bisa meningkatkan kualitas pribadi kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan manusia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta kemampuan dan keistiqomahan kepada kita dalam meningkatkan kualitas pribadi kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang derajatnya meningkat di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman bihadihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amara wa tahu amma nahakum anhu wa haddan wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan wa ta'lima. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima wa amiran hakima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'ala baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawaddi'in wa sujudana sujudal mutawaddi'in wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.